قد قال في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita sekarang masuk bulan Syawal. Digiring waktu untuk menyelesaikan tugas kita di dunia yang sebentar ini. Syawal, akhirnya sampai kuburan kita masing-masing. Kita ini hidup di dunia ini, sudah hidup berarti tinggal nunggu matinya. Kadang-kadang orang itu pengen hidup terus, yaitu namanya kepinginan yang kurang jujur. Ya kita ini ya pengen tuh mbok yo yang masuk akal. Dunia ini memang untuk mati. Maka bagaimana kita di dunia yang sangat sebentar ini bisa bersikap dengan sikap-sikap yang bermanfaat untuk kita selama di dunia dan selepas dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, dulu sebelum kedatangan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, termasuk bulan yang dianggap bulan sial itu adalah bulan Syawal. Dianggap bulan sial. Acara-acara ditunda kalau sudah masuk bulan Syawal. Walimahan ditunda, kendurian ditunda, acara-acara keluarga, acara masyarakat ditunda karena dianggap bulan Syawal ini bulan sial. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW diutus Allah untuk jadi panutan bagi umat akhir zaman. Anugerah terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia dan jin. Justru pada bulan Syawal begini ini beliau buat acara walimah beliau dengan istri beliau yang tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ini kita keluar dari pembahasan. Kok Sayyidah Aisyah istri tercinta itu bagaimana toh Pak? Kan istri tercinta itu kan Sayyidah Khadijah. Ya silahkan aja bicara begitu tuh. Tetapi secara umumnya itu kata-kata ter itu harus ada saingannya. Kalau nggak ada saingannya nggak bisa dikatakan ter. Wong saingannya belum ada. Ini tertampan, harus ada saingannya yang di bawah dia. Jadi kalau satu saja kemudian dikatakan tertampan, itu kata-kata ter di situ tidak ada bandingannya, maka kurang tepat. Sayyidah Khadijah istrinya Nabi yang sangat beliau cintai. Jadi kalau dikatakan paling dicintai itu waktu itu belum sesuai karena istri Nabi hanya satu. Maka yang sesuai Sayyidah Aisyah istri Nabi yang tercinta karena beliau sudah punya madu-madu yang lain. Ini katanya begitu itu. Kalau setuju silahkan, kasih setuju juga nggak apa-apa. Ini bukan pembahasan yang terlalu pokok. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Tentu saja apa yang dibuat Nabi, apa yang disabdakan Nabi, ini semuanya adalah diridhai Allah dan dibimbing oleh Allah. Tidak ada kelirunya sekali. Yang diantara hikmahnya untuk kita, untuk umat semuanya, bahwa kalau orang itu sudah ikut Rasulullah pasti ikut perintahnya Allah. Di bulan yang katanya sial atau katanya beruntung, tetap aja untung, tetap aja barokah. Ini orang itu kalau sudah takwa, bahkan pimpinannya orang takwa, kapanpun, dimanapun, waktu apapun, dia ini selalu saja disertai dengan barokah. Maka di dalam cerita-ceritanya para ulama mengenai wanita-wanita yang hebat di zaman Nabi, beliau para ulama memuji-muji Sayyidah Aisyah. Beliau-beliaunya mengatakan, andaikan ilmunya seluruh istri Nabi dijadikan satu, kemudian ditimbang dengan ilmunya Sayyidah Aisyah, tentu saja ilmunya Sayyidah Aisyah mengungguli ilmunya istri Nabi semuanya. Bahkan andaikan ilmunya seluruh sahabat wanita dikumpulkan jadi satu, kemudian ditimbang dengan ilmunya Sayyidah Aisyah, tentu saja ilmunya Sayyidah Aisyah mengalahkan ilmunya seluruh wanita sahabat. Ini kejadian walimahnya ini waktu Syawal. Maka di antara fatwanya sebagian ulama, kalau pengen walimahan itu di antara yang bagus itu adalah bulan Syawal, biar ingat keberkahan walimahnya Nabi dengan Sayyidah Aisyah. Sudah pada walimahan semuanya? Atau pengen mengulang walimah? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidah Aisyah ini adalah satu-satunya wanita di umat Muhammad yang telah berhasil menyampaikan sabda-sabda Nabi pada umat Muhammad lebih 2000 hadis, kurang lebih 2210 hadis. Tidak ada bab pun di dalam permasalahan-permasalahan agama, urusan imannya, urusan ibadahnya, urusan toharohnya, urusan perjuangannya, urusan muamalatnya, urusan akhlaknya, mesti Sayyidah Aisyah ikut andil di dalam meriwayatkan dari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Secara zahir Allah lebih tahu derajat di sisi Allah sana. Tidak ada wanita di kalangan umat Muhammad yang lebih manfaat untuk umat Muhammad melebihi Sayyidah Aisyah. Satu-satunya wanita yang diturunkan asbab beliaunya 10 ayat berturut yang diabadikan sampai hari kiamat, yang disitu menceritakan pembelaan Allah langsung untuk mensucikan beliau dari tuduhan-tuduhannya para munafikin. Beliau telah dituduh dengan tuduhan yang begitu keji, yaitu dituduh selingkuh. Tuduhan yang begitu kecil. Memang dunia itu ujian. Istri Nabi yang tercinta, istri Nabi yang terhebat, termaat, diuji oleh Allah dengan ujian terhebat, yaitu dituduh selingkuh. Dituduh selingkuh dengan Safwan. Maka Allah turunkan 10 ayat berturut-turut dalam juz 18 surat An-Nur, pojok kedua, mulai awal pojok sampai akhirnya pojok, yang dimulai dengan ayat innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum
La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itham walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun 'adzim. Dan 9 ayat selepasnya. Seakan-akan ayat ini mengatakan kepada kita, kamu percaya pada omongannya orang-orang yang rusak imannya itu, apa percaya kepada Allah yang tahu segalanya? Percaya karo Gusti Allah kok percaya karo geresekan neraka kuwi. Intip-intip neraka para munafikin. Dan Al-Qur'an ini para hadirin untuk dibaca oleh umat Muhammad sampai hari kiamat. Kok ada ceritanya Sayyidah Aisyah dibela oleh Allah dalam 10 ayat? Berarti akan terus ada di kalangan umat ini yang percaya pada firman-firmannya Allah mengenai kesucian Sayyidah Aisyah. Dan ada juga yang percaya pada kebohongan-kebohongan para munafikin yang telah menuduh Sayyidah Aisyah dengan tuduhan yang begitu jijik tadi. Maka kadang kita ini sebagai orang Indonesia dengar nyanyian-nyanyian orang-orang yang terpengaruh dengan isu-isu negatifnya para munafikin zaman Nabi. Yang nyanyian tadi masih banyak yang hak. Memang dunia ini ujian. Apa yang terjadi zaman Nabi, apa yang disebutkan dalam Al-Quran mesti akan ada terus di umat Muhammad sampai menjelang hari kiamat. Kita pernah dengar nyanyian, aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Nyanyiannya grupnya para munafikin untuk nuduh Sayyidah Aisyah berzina. Tidak ada daya, tidak ada upaya di dalam kubur mendapat siksa. Siapa yang nggak pernah dengar nyanyian ini? Jadi penerus-penerus para munafikin pun terus akan ada di kalangan umat. Orang-orang suci akan dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Tetapi memang itulah dunia. Kalau orang sudah diridhai Allah, sudah dibela oleh Allah, biarlah anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Maka begitulah para hadirin, kalau kita sudah ikut ridhonya Allah, arahan Rasulullah, ikut agama Islam dengan ikut yang benar, mengikuti ulama-ulama ahlinya, melalui para sahabat yang telah mengambil langsung dari sumbernya, maka di dalam perjalanan mengamalkan agama akan ditolong oleh Allah, akan dibela oleh Allah. Sekaligus mungkin kita akan mengalami berbagai macam cuitan-cuitan, ceriwis-ceriwis yang akan mengganggu perjalanan kita. Nggak usah khawatir, kalau Allah sudah ridho, semuanya tidak akan mendatangkan madarat bagi hamba-hambanya yang telah diridhoi oleh Allah. Andaikan di dunia ini perkara belum selesai, masih ada mahmah di sana, mungkin Fir'aun di dunia perasaannya berhasil membunuh istrinya yang beriman, membunuh Bani Israel yang bertakwa. Tetapi dunia ini adalah sementara, masih ada terusannya. Kezaliman-kezaliman Fir'aun akan dibalas tuntas nanti di akhirat sana. La ilaha illallah. Kalau orang itu takwa, bulan apapun menikah tidaklah masalah. Kalau orang itu nggak takwa, walaupun bulan Syawal nggak menikah aja masalah, menikah tambah banyak masalah. Sebetulnya permasalahannya bukan pada pernikahan, permasalahannya pada ketakwaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, semuanya telah tahu bahwa yang mulia Nabi besar Muhammad SAW lahir hari Itsnain, diutus hari Itsnain,
hijrah hari Isnin, wafat hari Isnin. Kenapa kok harinya Isnin tidak hari Jumat? Yang dimufakati hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Hari terbaik dalam satu pekan adalah hari Jumat. Kata para ulama, orang itu kalau mulia tidak perlu hari untuk memuliakan dia, justru hari itu dapat kemuliaan dengan sebab dia. Kalau orang itu mulia, datang hari Isnin, Isninnya menjadi mulia. Senin nanti yang mulia akan datang. Hari Ahad pun akan jadi mulia dengan sebab kedatangannya yang mulia. Tapi orang itu kalau tidak mulia, walaupun Sayyidul Ayyam hari Jumat pun, hari Jumat terkotori dengan sebab kedatangan dia. Tidak ada tempat yang lebih baik melebihi Ka'bah, yang telah difirmankan oleh Allah bahwa hidayah itu turunnya di Ka'bah, baru dibagi-bagi seluruh dunia. Dapat hidayah untuk berjuang fisabilillah, dapat hidayah untuk baca Quran, dapat hidayah untuk bayan tidak ngantuk. Itu turunnya semuanya di Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Tetapi kalau orang itu tidak takwa, tidak bermutu, markas hidayah justru dijadikan oleh dia menjadi tempat perzinaan. Nailah janjian dengan pacarnya untuk kencan di dalam Ka'bah, akhirnya berzina dalam Ka'bah, terus jadi batu dua-duanya dalam Ka'bah. Pelajaran yang begitu hebat bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang Mekah waktu itu melihat Nailah jadi batu, pacarnya jadi batu, bukan ngambil pelajaran. Justru Nailahnya dan pacarnya dijadikan salah satu berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Lah orang ini kualat gara-gara berzina di Ka'bah malah dijadikan berhala, gimana itu? Jadi kalau orang itu belum dipilih oleh Allah, para hadirin, sebaik-baiknya tempat-tempat hidayah pun terkotori gara-gara dia. Kalau orang tidak dapat hidayah, istananya Fir'aun pun jadi tempat dia dapat ridhonya Allah. Sayyidah Asiyah di tempatnya Fir'aun, tempat kemusyrikan. Umumnya orang musyrik itu menyekutukan Allah dengan yang lain. Tetapi kalau Fir'aun ini bukan. Fir'aun itu merasa sebagai sekutunya Allah. Saya ini sayangannya Allah, ya saya sendiri ini. Kalau yang lain kan masih menuhankan yang lain. Kalau Fir'aun menuhankan dirinya sendiri. Sampai iblis pun terkagum-kagum dengan keberaniannya Fir'aun. Sowan takjub, kamu benar-benar luar biasa. Saya loh beraninya itu loh, paling nggak mau sujud kepada Adam. Lah kamu kok berani jadi saingannya Gusti Allah, heran tenan gue. Nah, mau belajar beling neng dia aku loh, gak duwe ilham gue. Di manusia ini kalau sudah nakal itu loh, iblis nggak ngajari, malah perlu belajar pada dia. Kuntu min jundi iblis fartaqa biyal hal hatta sara iblisu min jundi. Aku ini dulu, katanya seorang preman, pasukannya iblis. Kemudian nakal singkat meningkat sampai iblis di pasukan saya. Keberkahan adalah dalam ketakwaan. Ketakwaan adalah dengan mengikuti ridhonya Allah, menjadikan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya. Maka Asiyah di istananya Fir'aun beriman.
Asiyah di istananya Fir'aun selamat dari fitnah-fitnahnya Fir'aun. Bahkan setiap Fir'aun datang mau mengumpuli Asiyah, di Asiyah ini jadi istrinya Fir'aun, kata sebagian ulama masih perawan terus, karena setiap Fir'aun mau mendatangi dia, Allah jelmakan demit persis seperti Asiyah, akhirnya itulah yang dijima oleh Fir'aun. Ya, Fir'aunnya begitu, akhirnya yang dijima demit ya pas saja. Maka Nabi kita mengatakan nanti di antara acara di surga sana adalah acara pernikahan saya Siti Asiyah. Semoga kita ikut menghadiri walimah tersebut. Kan itu berarti belum terjadi. Kalau kita masuk surga, kalau kita dikenal Rasulullah, kenapa tidak mungkin? Sebaliknya, suami terbaik, pelajaran terbaik, rumah terbaik, rumahnya Nabi Nuh. Suaminya ini bukan nabi biasa, Syekhul Mursalin, syekhnya para utusannya Allah, Nabi Nuh. Yang mana suaminya ini kalau doa sekali angkat tangan seluruh kebatilan hancur. Tetapi kalau orang itu sudah nggak dipilih oleh Allah, suaminya begitu hebat tuh loh, nggak terkesan, malah hatinya bersama musuh-musuhnya suaminya. Begitu juga istrinya Nabi Lut, suaminya begitu hebat, diberi mukjizat, begitu banyak mukjizat, tetapi justru dia hatinya bersama musuh-musuhnya Nabi Lut. Maka Allah resmikan dalam Al-Quran dua wanita yang di suasana yang begitu baik, dengan kalian berdua silahkan masuk surga bersama, masuk neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Wa qila dkhulan nar ma'ad dakhili. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu mahalnya amalan ketakwaan, mengamalkan perintah, menjauhi larangan. Amalan-amalan sunnahnya, belum yang wajibnya, begitu mahal. Di dunia mendatangkan manfaat, di akhirat mendatangkan manfaat yang abadi. Satu kebaikan dilipatkan minimal sekali. Tambah takwa, tambah berlipat, tambah takwa, tambah berlipat, tambah sempurna takwanya, tambah sempurna kelipatannya. Kata sebagian ulama, ada orang tuh yang begitu bermutu takwanya, maka setiap malamnya melebihi malam Lailatul Qadar. Setiap harinya tidak kalah dengan hari-hari orang yang habis-habisan berjuang fisabilillah karena sempurna takwa dia. Merekalah selain para nabi, para rasul, para sahabat. Para sahabat-sahabat yang awal begitu tinggi derajatnya sampai Nabi bersabda kepada sahabat-sahabat yang barusan masuk Islam, "Law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu aw kama jaa fil hadits." Andaikan kalian para sahabat yang baru-baru ini menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa emas, pahalanya tidak akan sampai pahalanya sahabat-sahabat yang awal yang infak hanya 1 mud saja atau bahkan semuanya. Ini antar sahabat terpautnya begitu jauh. Bagaimana kita dengan para sahabat? Maka kata para ulama, sekecil-kecilnya sahabat itu, seluruh wali selepasnya setinggi apapun tidak akan bisa sampai derajatnya seorang sahabat yang paling terkecil derajatnya.
La ilaha illallah. Kadang-kadang kita ini sibuk cari tempat yang mulia. Itu memang perlu. Tetapi ada yang terpenting, kamu sendiri sudah mulia atau belum? Kalau orang bisa mengumpulkan kemuliaan tempat dan kemuliaan diri, itulah kesempurnaan. Tetapi kalau tidak, tempat itu bisa dinomorkan 2, nomor 3, nomor 4. Kalau secara tempat mungkin Madinah, di bawahnya Mekah, tetapi di sana perjuangan, taklim, zikir bisa sempurna. Maka Madinah dipilih oleh Nabi, Mekah ditinggal oleh Nabi. Mekah digarap dari Madinah, akhirnya Mekah menjadi makmurnya Madinah secara sejarah. Bahkan andaikan tempat-tempat kita ini ada amalan-amalan yang mulia, sementara tempat-tempat yang mulia belum ada amalan-amalan yang mulia, bisa saja tempat-tempat yang mulia tadi akan menjadi cabang-cabangnya tempat kita. Begitu itu para hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Syawal ini mengingatkan kita pertama kali Idul Adha yang terjadi tahun kedua hijrah kurang lebihnya, yang mana Nabi diperintahkan untuk berjuang di medan Badar, yang umur Nabi ketika itu kurang lebihnya 55. Kadang-kadang orang bilang seumurnya sudah 40, sudah loyo 40-an. Nabi pertama kali masuk dalam medan perjuangan jogolan gulung, umur beliau 55 tahun. Terus berjuang sampai beliau wafat umur 63 tahun. Ojo KO sadurunge maju. Beliau diutus umur 10 tahun, di Mekah selama 13 tahun, akhirnya 53 tahun. Di Madinah 2 tahunan, tahun kedua diperintahkan untuk berjuang di Badar. Maka beliau berjuang di Badar pada teriknya bulan Ramadan, ditolong oleh Allah dengan pertolongan yang begitu luar biasa. Akhirnya di tahun itu juga diperintahkan untuk hari raya pertama dalam sejarah Islam, yang diantara perintahnya Allah pada umat Islam, pada Rasulullah dan para sahabat waktu itu adalah suruh memperbanyak membaca takbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Yang mana diantara maksudnya takbir itu adalah untuk syukuran. Di kita ini takbir itu diantara tempat yang sesuai untuk kita bertakbir adalah kita menerima kebahagiaan. Punya anak, sudah lama nggak punya anak, takbir Allahu Akbar, saking senangnya Allahu Akbar. Ini ungkapan senang di dalam Islam. Di antara yang disarankan adalah dengan takbir. Masih ada tempat-tempat yang lain juga, ketika kita menghadapi masalah-masalah besar juga takbir. Nyukuri hidayah, yang mana di antara hidayah waktu itu maksudnya adalah berjuang habis-habisan di medan Badar. Ya, orang itu kalau dipilih oleh Allah untuk berjuang latihan 3 hari, 40 hari, 4 bulan, mestinya seneng takbiran. Ojo berangkat koyo ngangkat Gunung Lawu, Gunung Semeru, nyaprut terus ra iso guyu, koyo wong loro untu. Ini berjuang ini Masya Allah perkara besar, perkara sangat besar. Kebaikan-kebaikan yang telah kita
dengar tadi sampai kepada kita ini karena asbabnya itu perjuangannya Nabi dan para sahabat. Maka di mana saja kebaikan ada, di balik itu ada pejuang yang jadi asbab wujudnya kebaikan di tempat tersebut. Maka orang paling banyak pahala ya para pejuang itu, para hadirin. Akhirnya semua kebaikan tersampaikan, terpraktekkan, terdengarkan karena ada amalan namanya perjuangan. Ngaji perlu perjuangan, dakwah perlu perjuangan, wiritan perlu perjuangan, nggak ngantuk waktu bayan perlu perjuangan. Orang itu kalau nggak mau berjuang namanya pecundang, pengecut. Apa-apanya kecut, pengecut. Tidak ada mutunya, nyebelkan aja, pengecut. Sejarah hidupnya hanyalah pernah lahir gede kemudian mampus. Jadi kalau pejuang, walaupun dia ini petani, tapi petani yang menghidupkan masjid sana, masjid sini. Jadi asbab orang-orang suka ke masjid, jadi asbab orang-orang suka baca Quran. Walaupun petani, catatannya mengagumkan para malaikat. Walaupun penjual bakso, ternyata dengan sebab jualan bakso sekian banyak orang mendengarkan kalam-kalam barokah dari mulut dia. Sepertinya tukang sapu, ternyata nyapunya tadi sambil ngajak orang ke ridhonya Allah. Orang itu kalau sudah dipilih oleh Allah untuk berjuang, Masya Allah, di mana saja dia bisa jadi marsnya pahala. Bukan hanya markasnya pahala, dia bisa menjadi asbab munculnya markas-markas pahala. Maka itulah yang mau kita usahakan, bagaimana kita semuanya menjadi orang-orang takwa dan memperjuangkan ketakwaan tersebut, para hadirin. Insyaallah semuanya niat, para hadirin. Waktu di dunia ini hanya sebentar, dan yang sebentar sudah banyak yang lewat. Maka bagaimana yang akhir-akhir dari hayat kita ini kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk kita gunakan dalam bertakwa dan memperjuangkan ketakwaan, untuk berdakwah dan memperjuangkan dakwah, untuk wiritan dan memperjuangkan wiritan, untuk ngaji dan untuk memperjuangkan pengajian, dan berkhidmat dan memperjuangkan khidmat itu sendiri. Insyaallah kita semua niat, para hadirin. Akhirnya di mana-mana kita dapat kiriman pahala, masuk kubur senyum-senyum karena dari berbagai belahan dunia dikirim pahala untuk kita menambah enaknya suasana kubur kita. Maka untuk itu semua, siapa yang niat untuk meluangkan waktu 4 bulan, 40 hari atau berapa hari saja, mari Pak, bukti niatnya insyaallah silakan berdiri dan bergerak ke depan untuk dicatatkan di tinta skill. Mari jamaah sekalian, mari. Ramadan telah usai dan alhamdulillah sekarang sudah masuk bulan Syawal. Sekarang sudah biasa kita memulai menjadwalkan keberangkatan kita fisabilillah. Mari jamaah sekalian, mari orang-orang halakoh yang datang, kesempatan kita menyegarkan semangat, menyegarkan niat, dan kemudian nanti kembali untuk persiapan. Mari silakan berdiri dan bergerak ke depan. Mari Pak. Masya Allah, kita sudah bisa bergerak sekemampuannya. Daerah-daerah sudah bisa didatangi juga sesuai dengan hikmah di berbagai macam tempat yang berbeda. Masya Allah. Silakan, silakan. Mari Pak. Termasuk negeri jauh, beberapa daerah sudah mengundang kita dan sudah terbuka. Beberapa daerah sekarang amalannya persiapan. Persiapan negeri jauh. Nanti berangkatnya dimusyawarahkan. Niat dilarang. Niat tetap digalakkan untuk kemudian kembali untuk membuat persiapan amat. Mari jamaah sekalian. Kita di rumah, walaupun di rumah, tapi persiapan amalan fisabilillah. Mari jamaah sekalian, negeri jauh. India, Bangladesh, juga baru niat dan persiapan, berangkatnya dimusyawarahkan.
Termasuk 4 bulan 40 hari. Nah, sekarang daerah-daerah sudah banyak yang minta kepada jamaah Temboro ini 4 bulan 40 hari dalam negeri. Mari Pak, jamaah sekalian, yang dari halakohnya ada jamaah-jamaah bayangan sekarang diniatkan 4 bulan 40 hari. Sebentar lagi insyaallah Allah Ta'ala akan berikan kemudahan kelonggaran di semua daerah di Indonesia khususnya. Mari niat 4 bulan 40 hari. Sekarang niatnya. Nah, berangkatnya nanti dimusyawarahkan. Yang akan berangkat sampai akhir Mei nanti ada musyawarah, akhir bulan Mei ada musyawarah. Kesempatan ditekan untuk keluarkan jamaah. Nah, akhir bulan ini ada musyawarah. Nah, maka jamaah sekalian dari halakoh-halakoh kita targetkan untuk mengeluarkan jamaah sebanyak-banyaknya. 4 bulan hari, silakan berdiri Pak, berdiri. Niat 4 bulan hari dalam negeri dan termasuk masturat. Masturat, silakan masturat berapa hari saja, silakan berdiri dan daftar. Masturat, silakan. Sebelah selatan, masturat. Insyaallah usaha masturat para hadirin. Masturat. Kata sebagian ulama, usaha masturat begitu penting. Di yang jumlahnya ayat 6 ribuan ayat, nasihat untuk wanita itu tidak kurang dari 550 ayat. Di fungsi wanita itu begitu penting. Insyaallah kita semuanya anaknya wanita. Insyaallah. Silakan, masyaallah. Baik Pak, jamaah mas dilaporkan dari halakoh yang sudah ada jadwal pengeluaran jamaah masturat. Berapa hari saja? 3 hari, 10 hari, 15 hari. Silakan berdiri Pak. Masturat silakan. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang niat nih. Insyaallah akhir Mei nanti ada beberapa jamaah atau 15 hari. Nah, tapi belum lengkap jamaahnya. Silakan Pak. Yang niat masturat. Silakan berdiri Pak. Banyak daerah minta kedatangan jamaah Temboro. Silakan. Berapa hari saja insyaallah. Insyaallah semuanya insyaallah. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد الله